Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fikri Fauzi, dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dengan NPM 21106310700066. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu pembelajaran anatomi manusia, Ibu Dr. Ina Rahayu Purnamaningsi, MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang miologi. Pengertian miologi. Pengertian miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Otot disebut alat gerak aktif pada manusia karena otot merupakan komponen yang dapat berkontraksi atau memanjang dan memendek, sehingga dapat menggerakkan tulang dan sendi. Komposisi kimia otot. Komposisi otot ditinjau dari komposisi kimia yang dapat menyusun otot terdiri atas 1. 75% air atau hidrogen, 2. 20% protein, dan 3. 5% mineral dan garam-garam bukan organik atau anorganik. Terdapat juga macam-macam otot. 1. Otot polos, 2. Otot jantung, 3. Otot lurik. Bisa dilihat struktur otot. Kontraksi otot. 1. Kontraksi isometrik. Iso sama dengan sama, metrik sama dengan ukuran. Kontraksi isometrik disebut kontraksi yang dimana panjang otot tidak berubah, sedangkan ketegangan gerakan-gerakan yang nyata. 2. Kontraksi isotonik. Iso sama dengan sama, tonik sama dengan ketegangan. Kontraksi isotonik disebut juga kontraksi dinamis di mana otot tidak dapat berubah pada kontraksi ini. Gerakan-gerakan tampak jelas, panjang otot dapat berubah saat menjadi panjang atau pendek. Neuromial junction, sambungan neuromuskular atau sambungan neoneural adalah sinapsis kimia yang dibentuk oleh kontak antara neuron motorik dan serat otot. Pada sambungan neuromuskular, inilah neuron motorik dapat mengirimkan sinyal ke serat otot yang menyebabkan kontraksi otot. Terdapat juga ada miologi hewan. Terdapat 2 tingkat pada hewan, yaitu vertebrata dan invertebrata. 1. Vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang dan tulang punggung. 2. Invertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang dan tulang punggung. Terdapat 3 otot pada hewan, yaitu otot fungiform atau otot fusiformis adalah mereka yang memiliki bentuk memanjang. Di tengah mereka lebar, sedangkan di ujung tipis. 2. Otot flat atau otot rata lebih luas daripada otot fusiform. Ini adalah yang menutupi area seperti kepala dan bagasi. 3. Otot orbikular atau otot orbikular berbentuk lingkaran dan berongga. Mereka ditemukan di sekitaran mulut, di antara di mata, dan di anus, di antaranya daerah lain. Lalu ada miologi manusia. Miologi pada manusia memiliki beberapa kategori pada otot, seperti karakteristik, dimensi, dan fungsinya. 1. Otot menurut karakteristiknya. Otot polos, atau otot ini memendek ketika kontraksi terjadi. Ketika rileks, mereka akan kembali ke ukuran alami. Otot lurik. Otot lurik terdiri dari sel memanjang dan bagian dari sistem prefer. Otot jantung, atau otot jantung mengambil elemen dari jaringan. Otot ini bersifat otomatis dan tidak sengaja. Dua, otot menurut dimensinya. Otot panjang. Otot ini berada pada ekstremitas atas dan bawah. Otot rata. Otot ini ditandai oleh ekstensi karena mereka menutupi area yang luas. 3. Otot menurut fungsinya. Terdapat 6 jenis otot yang dapat dibedakan, yaitu
Satu, otot rotator atau otot ini seperti otot femoralis persegi yang terletak di bagian atas tulang paha. Dua, otot fiksatif. Otot ini termasuk quadriceps femoris yang melekat pada tibia dan otot serratus major yang memungkinkan tulang belikat diperbaiki dan diputar. Tiga, otot abduktor, otot yang menggerakkan anggota badan seperti tangan dan kaki ke samping. Otot adduktor, otot yang menyebabkan gerakan eduksi atau gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Empat, otot vertebralis atau otot yang campur tangan dalam adduksi lengan serta rotasi dan refleksi juga menonjol. 5, otot flektor atau otot palmar utama dan otot ulnaris anterius yang terlibat dalam melenturkan pergelangan tangan. 6, otot ekstersor atau ada dua otot ekstensor, yaitu otot ulnaris posterius yang berperan dalam perluasan pergelangan tangan, dan juga ada otot ekstensor digitorum yang memungkinkan jari-jari kaki diperpanjang ketika kaki tidak mampu pada permukaan. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.